Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fiqhiyah secara bahasa adalah dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih, kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada qiyas atau analogi yang mengumpulkan ketetapan yang kuli atau menyeluruh atau juga general yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. Oke. Dan kaidah fikih pokok yang pertama adalah segala sesuatu itu tergantung pada niat. Nah, niat di kalangan para ulama Syafi'iyah diartikan dengan maksud melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya. Nah, di kalangan mazhab Hambali juga menyatakan bahwa niat ada di dalam hati, karena niat adalah perwujudan dari maksud dan tempat dari maksud adalah hati. Tempat yang dimaksud adalah hati. Jadi apabila meyakini atau beriktikad di dalam hatinya, itu sudah cukup. Nah, niat sangat penting. Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang. Apakah seseorang itu melakukan perbuatan itu dengan niat ibadah karena Allah, dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau disunahkan atau yang dibolehkan oleh agama, ataukah dia melakukan perbuatan tersebut bukan karena niat beribadah kepada Allah, nah, tetapi semata-mata karena kebiasaannya saja. Nah, gitu teman-teman. Misalkan ada seseorang dalam keadaan junub mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kita kembali. Apabila dalam mengucapkan itu ia berniat zikir karena datangnya musibah, hukumnya tidak haram. Nah, tetapi bila ia mengucapkan dengan niat membaca Al-Quran, hukumnya haram, teman-teman. Nah, contoh lainnya, contoh lainnya menyembelih binatang untuk dimakan, maka halal, tetapi menyembelihnya untuk pemujaan bagi selain Allah itu adalah haram hukumnya. Nah, itu teman-teman udah ngerti kaidah qawaidul fiqhiyah yang pertama. Nah, sekarang kaidah qawaidul fiqhiyah yang kedua. Itu sesuatu yang sudah yakin tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan adalah kepastian akan tetap tidaknya sesuatu, sedangkan keraguan adalah ketidakpastian antara tetap tidaknya sesuatu. Jadi maksud kaidah ini adalah apabila seseorang telah meyakini terhadap sesuatu perkara, maka yang telah diyakini ini tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Nah, mengenai keraguan ini, menurut Asy-Syaikh Al-Imam Abu Hamid Al-Ashfiraini ada 3 macam.
ada tiga macam, yaitu keraguan yang berasal dari haram. Misalnya ada seekor kambing yang disembelih di daerah yang berpenduduk Muslim dan Majusi, maka sembelihan tersebut haram dimakan. Sehingga diketahui kalau yang menyembelih itu benar-benar orang Muslim atau Islam. Keraguan yang berasal dari mubah, misal yang kedua nih, keraguan yang berasal dari mubah, misalkan ada air yang berasal yang ada air nih yang berubah, yang mungkin pula disebabkan karena terlalu lama tergenang, maka air tersebut dapat dijadikan untuk bersuci, sebab pada dasarnya air itu suci. Nah, terus yang ketiga, keraguan atas sesuatu yang tidak diketahui asalnya. Misalkan ada seseorang bekerja dengan orang yang modalnya sebagian besar haram. Nah, dan tidak dapat dibedakan antara modal yang halal dan haram. Maka keadaan seperti ini diperbolehkan jual beli. Karena apa? Karena dimungkinkan modalnya halal dan belum jelas keharamannya modal tersebut. Namun dikhawatirkan karena hukumnya makruh. Nah, contoh dari kaidah ini dalam bidang muamalat, misalkan apabila seorang hakim menghadapi perkara yang terjadi karena suatu perselisihan antara seorang debitur dan kreditur, di mana debitur ini mengatakan bahwa dia telah melunasi hutangnya kepada kreditur, namun kreditur ini menolak perkataan si debitur tersebut. Nah, yang dikuatkan dengan sumpah. Maka berdasarkan kaidah ini, seorang hakim harus menetapkan bahwa hutang tersebut masih ada atau belum lunas, sebab yang demikian inilah yang telah diyakini adanya keputusan ini dapat berubah manakala ada bukti-bukti lain yang meyakinkan yang mengatakan bahwa hutang tersebut itu telah lunas. Nah, oke. Terus sampai mana tadi kita lupa kan? Saya. Koa itu apa sih yang ketiga tuh? Nah, dan lupa. Maaf guys, lupa kaidahnya apa sih? Yang kedua, bentar. Oh iya, yang ketiga itu kemodorotan itu harus dihilangkan. Nah, para sebagian ulama mengatakan kaidah ini adalah suatu kaidah yang sangat populer dalam fikih Islam dan merupakan salah satu kaidah yang terpenting kepada kaidah ini. Kembali banyak hukum dalam segala babnya. Dengan memerhatikan hukum-hukum yang dipancarkan dan kaidah ini, nyatalah bahwa syariat Islam sangat berusaha menjauhkan manusia dari kemodorotan, baik perorangan maupun masyarakat, guna mewujudkan keadilan yang merata. Nah, kaidah ini mencakup sebagian besar masalah-masalah fikih. Di antaranya adalah mengembalikan barang yang telah dibeli karena ada cacat. Nah, disyariatkannya ada berbagai macam khiyar, ada khiyar, syuf'ah, dan hudud. Darurat adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak selesaikan,
maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Masyakot adalah kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan atau hajat tentang sesuatu. Bila tidak terpenuhi, tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Nah, dengan adanya masyakot akan mendatangkan kemudahan atau keringanan, sedangkan adanya darurat akan adanya penghapusan hukum. Dengan adanya keringanan masyakot dan penghapusan ini, mudarat akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, dan dalam konteks ini keduanya tidak mempunyai perbedaan. Nah, contoh dari kaidah ini, dilarang menghimpun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena akan menimbulkan kemudaratan terhadap orang lain. Nah, gitu teman-teman. Itu kaidah fikih yang ketiga. Terus yang keempat adalah kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Nah, masyaqqah ialah kesukaran yang hasil dari mengerjakan sesuatu perbuatan. Nah, di luar dari kebiasaan, masyaqqah ini menimbulkan hukum rukhsah atau taklif syariat, dan dia melengkapi darurat dan sebagaimana melengkapi hajat. Dengan kaidah ini dimaksudkan agar syariat Islam dapat dilaksanakan oleh hamba atau mukallaf kapan dan di mana saja, yakni dengan memberitahukan kelonggaran atau keringanan di saat seseorang hamba menjumpai kesukaran dan kesempitan. Contoh dari kaidah ini yang keempat adalah ketika kita sholat zuhur hanya 2 rakaat, hukumnya asalnya haram, tetapi karena berpergian jauh maka hukumnya berubah menjadi sunnah, sebab ia diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya. Nah, itu contohnya dari kaidah yang keempat. Nah, terus kaidah yang terakhir, kaidah yang kelima adalah adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nah, nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai uluhiyah atau ketuhanan dan nilai-nilai insaniyah atau kemanusiaan bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat, diantaranya ada aspek yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofinya berbeda, ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Nah, disinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi al-adah al-sahihah, atau adat yang sahih. Nah, yaitu apabila apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara'. Dan ada pula al-fasidah atau adat yang mufsadah, yaitu apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia tetapi menyalahi syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Nah, gitu teman-teman. Contoh kaidah yang kelima, contohnya apa ya? Di dalam jual beli benda-benda yang berat menurut kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat. Yaitu bahwa transport benda-benda tersebut sampai ke rumah pembeli adalah ditanggung oleh penjual, kan? Nah, iya kan? Oleh sebab itu, setiap orang yang akan mengadakan akad jual beli terhadap benda-benda berat harus diatur sebagaimana kebiasaan tersebut. Nah, gitu teman-teman. Kurang lebih
pengertian qaidul fikih dan 5 kaidah fikih. Kaidah qaidul fikih. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.